mereka itu kayaknya ada di Jepang membuat satu kumpulan geng. Jadi mereka berkumpul-kumpul seperti itu, seakan-akan ya di sana negara mereka, guys. Jangan dicontoh ya guys ya, itu nggak baik guys. Tapi yang paling banyak aku buat adalah jadi pengangkut sampah. Kat sana ada orang panggil gomi susu. Kita boleh dapat dalam 300-400 sehari ringgit. Dia Ichimang ni 10,000 yen. So, tengok buah ni paling teruk. Pertama aku petik di Australia. Kau tengok macam tai. Kau ingat kita ni kau ingat kan ni pemukul sampah kau tengok teruk macam tai. Terus lapar aku guys, betul. Ini pertama kali aku kerja, aku ingat Maggie. Aku ingat Maggie macam sijak tengok ni guys. Macam tai semua guys. Guys. Abangnya tuh ya, kayaknya sih orang Malaysia, abangnya dari Malaysia, di Sabah kayaknya dari bahasanya ya guys ya. Dia metik buah tuh membebel tak habis-habis guys. Ya kita sebagai manusia biasa guys, saya, kamu, mereka dan juga you yang menonton ya, gak boleh menghina satu sama lain guys. Kita sama sebenarnya ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para teman-temanku semua yang ada di Indonesia ataupun di Malaysia, apa kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya guys ya. Kembali lagi bersama saya Bang B di sini. Kali ini kita akan mereaction sebuah video guys. Ya sesuai requestan yang telah saya buat polling di situ tentang teman-teman kita yang ada di Indonesia ataupun di Malaysia yang merantau ke beberapa negara guys. Seperti apa keseruan mereka? Ya, kita akan saksikan bersama-sama. Namun sebelum itu, jangan lupa like, subscribe guys. Thank you guys. Udah lihat video ini belum? Ada orang yang nggak sengaja lihat anak-anak muda di bandara yang ternyata mau ke Jepang. Dia sampai ngomong, semangat ya kalian, dikala susah cari kerja di negeri sendiri. Ini benar-benar mengharukan. Meninggalkan Indonesia, memilih keluar untuk kesejahteraan. Asli, gue doakan semoga di sana pekerjaannya bisa lancar dan mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Amin. Jadi video ini baru-baru aja beredar dan memperlihatkan bagaimana anak-anak muda yang tergabung dalam sebuah grup ingin berangkat ke Jepang. Nah ternyata mereka ini mau pergi untuk bekerja di Jepang. Apalagi kan sekarang ada tagar kabur aja dulu yang lagi viral di media sosial. Dan di dalam video tersebut, orang yang memvideokan ternyata juga pernah berada di posisi yang sama. Dia ngomong yang penting menurutnya adalah kecakapan bahasa dan modal yang harus dipersiapkan. Pasti kalau ke luar negeri gak selalu seindah yang dibayangkan dong. Iya, tapi setidaknya mereka dapat gaji lebih layak kan. Pasti bayangan mereka untuk pertama kali ke Jepang adalah hal-hal yang enak, gajian dan bisa jalan-jalan. Tapi ada perjuangan yang harus dilalui. Belajar bahasa, jauh dari orang tua, adaptasi dengan cuaca, adaptasi dengan pekerjaan, dan kadang ada intimidasi juga dari atasan teman-teman. Ya guys, untuk yang kalian yang ada di Indonesia ataupun di Malaysia, untuk yang pergi merantau, ya ada tagar kabur aja dulu seperti itu guys. Hati-hati di perantauan ya guys ya. Untuk kalian, sehat selalu untuk kalian guys. Ya kadang-kala kita harus sabar lah guys untuk menghadapi semuanya seperti itu. Tekanan dari bos lah ataupun apalah. Jangan selalu memikirkan wah di sana enak, gajinya besar di sini. Oh jangan guys. Setiap nasib berbeda, setiap orang tuh mempunyai nasib yang berbeda-beda guys ya. Jadi kalian yang mau merantau ke Jepang, Korea ataupun kemanapun, yang pertama adalah skill kalian, yang kedua adalah kesabaran kalian guys ya. Seperti itu, kejujuran nomor 1 guys. Oke guys, sukses buat kalian yang mau kerja ke negara yang kalian inginkan guys. Oke, kita lanjut. Ini di mana? What's Bentangkan spanduk raksasa di jembatan umum, lalu foto di depannya ramai-ramai. Itu dilakukan sekelompok WNI di Jepang, tuai kritik dan dianggap langgar etika ruang publik. Dari video yang beredar, spanduk itu bertuliskan PSHT Madiun, Persaudaraan Setia Hati. KBRI lalu cek, ungkap aksi itu dilakukan kelompok silat PSHT cabang Jepang. Kejadian sebetulnya terjadi 3 tahun lalu. Beberapa orang di video pun sudah pulang ke RI. Kini setelah dimintai klarifikasi, PSHT cabang Jepang sampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya. Mereka pun akui tindakan itu tidak selaras dengan norma di Jepang serta mencederai nama baik Indonesia di sana. Guys, yang kayak itu ya guys ya. Ya kalian jangan tiru lah guys ya. Mereka itu kayaknya ada di Jepang membuat satu kumpulan geng. Jadi mereka berkumpul-kumpul seperti itu, seakan-akan ya di sana negara mereka guys. Jangan dicontoh ya guys ya, itu nggak baik guys. Yang pertama itu mencoreng untuk negara kita.
ya pahlawan devisa yang lainnya yang tidak ikut-ikutan juga ikut masuk ke situ guys. Wah, ini warga mana nih? Indonesia kah? Itu ya guys ya. So yang seperti itu kalian jangan tiru guys ya. Itu nggak baik. Kalian di negara orang harus menghargai yang punya negara guys. Di mana bumi dipijak, kalian harus menghormati guys ya. Oke guys. Oke, cerita selanjutnya dari abang Malaysia guys. Pengalaman yang ada di Jepang. Mana aku kerja part time dekat Jepun dulu lah. Ada banyak kerja part time aku buat, tapi yang paling banyak aku buat adalah jadi pengangkut sampah. Kat sana dia orang panggil gomi shushu. Kita boleh dapat dalam 3-400 sehari ringgit. Dia Ichimang ni 10,000 yen. So biasa orang buat time sama lah, boleh buat banyak. So menariknya dia orang tak panggil garbage man ke trash man ke tau. Dia orang panggil health engineer. Dia salah satu kerja yang diiktiraf lah. Dan sebab apa gaji dia lumayan, dia orang purata boleh dapat dalam 90k lebih setahun tau. Kau kira monthly boleh dapat dalam 7 ke 8 ribu. Sebab apa dia mahal? Sebab kat Jepun ni ada skop kerja yang dia panggil 3D, dirty, dangerous, difficult. Salah satu dia kerja kat sampah ni lah. Gaji mahal, dia kena bayar double lah daripada rate biasa. And dalam lori 2 tan tu, lori kecil je, lori dia bersih, tak macam lori sampah. Kilat, bersih. And kau akan duduk 3 orang kat depan tu. Kau duduk belakang, bahaya. Aku tanya kan, kenapa tak diri belakang tu? Kalau kat Malaysia diri kat belakang tu kan, senang nak turun kan. Dia cakap, oi, sorry wah, damai dah yo, benda tu bahaya. Tak boleh. Oh, so abang ni menceritakan tentang dirinya yang pernah bekerja di Jepang sebagai pengutip sampah guys, pengambil sampah di jalanan seperti itu. Oh ya, baru tahu kalau di Jepang itu pekerjaan seperti itu adalah pekerjaan yang dihargai guys, seperti itu. Kalian yang ada di Indonesia ataupun di Malaysia semuanya sama guys. Jadi dalam bekerja ke negara orang ya harus minimal lah kita hargai yang mempunyai tempat guys, seperti itulah guys ya. Ini cerita abangnya dari Malaysia yang pernah merantau ke Jepang, seperti itu. Sirah muter-muter bolone gliyer-gliyer nyetar motorku tuku es teh gone kawer neng telaannya tenan agoyoran. Oh, ini rupanya di Brunei ya guys ya. Ini di TKI yang ada di Brunei, TKI dan TKW yang ada di Brunei ketika mereka liburan guys, seperti itu. Ya, banyak sekali sih. Nah, seperti ini guys. Kalau kalian liburan seperti ini ya baguslah seperti ini, kumpul-kumpul tanpa merusakkan yang infrastruktur yang ada di sana, seperti itu. Enggak menakuti orang yang ada di sana guys. Enggak seperti video yang awal ya. Pakai kaos yang pang banget seperti itu, mukanya celak hitam ataupun yang kayak ya nggak tahu lah guys. Kalian nilai sendirilah ya. Kalau seperti ini sih baik sih, bagus sih. Beginilah kondisi imigrasi Woodland di Singapura. Setiap pagi dan sore dipenuhi oleh orang yang kerja dari Johor Bahru, Malaysia. Mereka berangkat kerja pagi dan pulang sore hari. Jika tidak ingin macet seperti ini, hindari masuk Singapura dan Malaysia saat jam pagi dan sore ya. Oh, banyak juga ya guys ya. Dari kayaknya itu dari Johor Bahru ya guys. Dari Johor Bahru orang Malaysia yang kerja ke Singapura guys, seperti itu ya. Oh, banyak juga ya guys ya perantau-perantau dari Malaysia yang kerja ke negara orang seperti itu, ke Singapura. Karena apa guys? Karena apa mereka bekerja seperti itu? Ya tentu untuk meningkatkan taraf hidup guys. Demi demi keluarga mereka masing-masing, seperti itu guys. Jadi kita sama lah guys. Jangan kalian hina-hina guys, sama aja ya. Ramai guys. Para perantau yang ada di Indonesia ataupun di Malaysia pun banyak, ramai juga yang merantau ke negara orang guys. Bukan nggak ada ya kita sebagai manusia biasa guys, saya, kamu, mereka dan juga you yang menonton ya, nggak boleh menghina satu sama lain guys. Kita sama sebenarnya ya. Kalau orang kaya circle-nya lain guys. Kita yang hidup seperti ini bertarung mati-matian hanya untuk bertahan hidup guys ya. Oke, menghina sesama tidak akan membuatmu menjadi lebih keren guys. No, percaya sama saya. Dan ini orang Indonesia yang ada di Singapura, kayaknya perempuan semua nih guys ya. Bening-bening nih. Thank you.
banyak tau cantik-cantik. Ini semua Ratu Cantik Indonesia. Ratu Cantik Indonesia. Ya, wanita Indonesia terbaik. Wanita Indonesia pintar. Wanita Indonesia pandai masak. Betul. Pandai jaga anak. Mantap. Pandai buat anak. Oh, Manuk juga pandai buat anak, dia bilang tu. Tengok, dorang baik tau. Dorang tak ada stres Tak ada stres. Tak ada stres. Duit banyak. Banyak. Okay, terima kasih ya. Ni Miss Universe. Nampak Miss Indonesia, nampak. Say something. Halo, nampak. Okay, Ratu cantik, Ratu cantik. Bye. Bye-bye. Korang tengok, korang promote aku tu. Kalau nasib baik aku dah kahwin. Kalau aku belum kahwin, habis tau semua. Bang, boleh kahwin 4 bang, kalau tak salah bang, kahwin 4 bang. Abangnya itu dari Malaysia yang interogasi ataupun menyapa kawan-kawan kita yang ada di Singapura, guys. Seperti itu. Itulah kenyataannya, guys. Kenapa orang Malaysia dengan Indonesia, mereka saling menghormati ketika mereka saling berhadapan. So, kalian yang selalu bertengkar di media sosial dengan senam jari misalnya, ya, senam jari lah kayaknya. Kalian hanya diprovokasi oleh seorang orang yang tidak bertanggung jawab, guys ya. Guys, lagi ini yang ada di New Zealand. Berapa sampai Lampung ni, Pak? Ini kira-kira sekitar 25 kilo lah. 25 ya. Ya. Ada yang 3. 3, 4 ya. 4 sampai 4 kali ya. Ini bagus karena 2 kali. Iya, iya. Berapa tahun dia di sini, Pak? Udah lama ya. Kapan pulang, Pak? Tanggal 24. Tanggal 24 ya. Ya. Bisa buat kesan-kesan, Pak, sedikit, Pak. Gimana perasaannya kerja di sini? Senang sekali ya, Pak ya. Ya. Berapa bulan kontraknya, Pak? 7 bulan ya. Semua fasilitas ditanggung ya. Banyak ya. Ada mobil, kemudian diangkut juga ya. Kemudian bagus lah. Ya. Ya, ya. Pak Made, sampai ketemu di Bali, Pak. Ya, makasih, Pak. Oh. Ya, ya. Bapaknya dari Bali, guys. Tadi bapaknya dari Bali yang berantau ke New Zealand, guys. Tengok gua ni paling teruk. Pertama aku berhenti di Australia. Kau tengok macam tai. Kau ingat kita ni. Kau ingat kita ni pemukul sampah kah? Kau tengok teruk macam tai. Terus lapar aku, guys, betul. Yang pertama kali aku kerja, aku ingat Bengi. Aku ingat Bengi macam sijap ni. Macam tai semua, guys. Custom ini bag. Dia tidak pandai jaga dia punya farm. Astagfirullahaladzim. Ini kita nak apa? Ini kau tengok. Tidak boleh berhenti. Banyak semua ini bagnya. Banyak tainya. Aku dah boleh. Kau tahu ini guys, saya dia bawa ke sini. Ini bin 3 jam setengah. 3 jam setengah. 2 orang. Sangat lambat. Jadi orang cakap senang-senang peti orang. Tengok sekarang. 3 jam satu bin ini. Ini dibayar 110 dolar. 2 orang. 2 orang. Jadi lambat. Ini 2 jam sini paling 2 jam balik. Ini pun tak tahu balik jam berapa. Sekarang sudah 2:30. Kalau jam 5 habis lagi kita. Kalau begini guys, oke. Kalau begini cantik nih, bersih. 3 jari bang. Boleh kau ambil. Ini pun gunting sebenarnya tak bagus. Dia gunting biru. Biru katanya. Wah. Punya okey cantik. Tapi kalau gini kalau ini tu hitam bah. Banyak ini banyak tai banyak. Jadi kita buka apa? Tai. Sayangnya guys. Sakit kami guys, sakit kan. Tapi sedap lah. Tengok kan guys. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Guys, abangnya tuh ya, kayaknya sih orang Malaysia, abangnya dari Malaysia, di Sabah kayaknya dari bahasanya ya guys ya. Dia metik buah tuh membebel tak habis-habis guys.
Temannya sampai ya itulah guys keseruan mereka yang ada di luar negara seperti itu ya. Jadi ya untuk kalian yang merantau di luar negara jagalah adab guys. Oke. Pokoknya ya jagalah adab seperti itu, jagalah adab ke teman-teman kalian yang rukun guys seperti itu ya. Oke guys, kita lanjut ke next video yang ada di apa ini? Hai kak semua. Oh yang ini kakak dari Malaysia kalau tak salah ya. Oke, dengarkan kita. Hai Sekmu. Ini Mek nak tunjuk cara packing raspberry. Ini bucket penuh lah kita siap pick dah. So ni dia panggil sorting tray. Special hari ni, ayah nak tunjuk Sekmu kita guna big panik. Ni panik besar. Biasa panik kecil. Okey, sorting tray ni tujuan dia untuk sorting buah. Tengok buah tak molek ke apa. Sekmu kena buat lah, tak boleh rubbish. Okey dah. Untuk bubur ni. Ini dah Sekmu. Okey ni. Tak boleh ni skim mak dia panggil. Ni tu white. White ni tak boleh juga. Kalau buah putih ni dia macam tak ada flavor. Okey. Okey, kita timbang pula dah. Untuk panik besar ni kita timbang 27 ni hingga 281. Kita letak lah. 27 ni 281. Biar dia cukup betul-betul. Ni 27 lebih. Boleh lah. So dia ada lid dia ni asing. Oh dia terus packing kat situ guys. Di situ di packing guys. Ya. Okey Sekmu. Bye-bye. Bye-bye. Beliau dari Kelantan guys. Ya Kelantan ya guys ya. Untuk kalian yang tahu beliau dari mana, tulis di kolom komentar guys keseruan mereka yang ada di tadi metik buah raspberry di Australia kayaknya ya, atau New Zealand. Nggak tahu, lupa sih. Lanjut aja sah. Viral guys sampai masuk Lambe Turah TKI Korea mau pulang dengan pesangon sekitar 400-an juta ya. Ya ginilah kerja di Korea. Kalau kita sih cuma 3 orang di pabrik ini, pabrik jasa, anak perusahaan traktor. Kita bisa full musikan di sini. Mau koploan, mau apa, kita bebas ya. Kita dihargai tenaga kita di sini. Kalau di Indonesia tahu sendiri. Jadi kalau di Indonesia minimal tinggi badan sekian, terus pendidikan sekian, dan juga tahu sendiri. Tuh penting bisa joget. Joget masih mantap. Oke guys, itu yang teman-teman kita yang ada di Korea kayaknya yang bekerja sebagai teknisi atau perakit mesin seperti itu. Karena saya lihat tadi itu kayak setir mobil ya guys ya. Itu kayak dashboard mobil gitu ya. Oke guys, itulah keseruan mereka. Jadi mereka dihargai tenaganya di sana. Mereka melakukan pekerjaan dengan sangat menyenangkan. Ada musiknya seperti itu. Ada musik koplo guys, ataupun karaokean mungkin, maybe ya. Oke guys, untuk kalian ya sehat selalu untuk yang ada di Korea. Beliau dari Indonesia guys. Oke, kita saksikan pula yang ada dari Malaysia juga guys. Nih, yang ada di Korea ya guys. Asyik. Oke bang, saling rakam aja bang. Sibal Palewa. Oh, Sibal Palewa tuh apa tuh? Curam guys. Curam. Iya bang, tinggi tuh bang. Tindak bukit lagi. Mati ya. Oh ini abangnya dari Sabah juga guys, dari Sabah Malaysia guys, seperti itu. Mereka kerja ya di kebun, mungkin sebagai potong rumput guys, seperti itu ya. Ya kerjaan yang halal guys, apapun kerjaannya, apapun profesi kalian, yang penting halal. Kita syukuri guys, kita nikmatin aja seperti itu ya. Daripada kita gaduh, saya kaya, saya miskin, ataupun apalah dari kalian, wah ini gua, ini harta gua, ataupun apa ya, yang kalian selalu cekcokan dari Indonesia ataupun di Malaysia guys. Stop lah ya guys, kita sama sebenarnya guys ya. Saya tidak mengambil video yang membuat kontroversi guys. Kalau di Malaysia kerjanya office, kalau di Indonesia kerjanya serabutan, enggak guys, enggak seperti itu. Di Malaysia pun ada yang kerja serabutan, di Indonesia pun ada yang kerja serabutan. Jadi kalau kalian convert ya sama sebenarnya, ada seperti itu. Karena rakyat kita yang lebih banyak aja itu lebih mencolok seperti itu ya. Seperti itu guys. So jangan kalian hina-hina
negara kita yang ada, negara Indonesia ataupun negara Malaysia guys ya, seperti itu. Jangan termakan provokator guys ya. Jangan termakan seperti itu. Mereka hanya ingin menghancurkan kalian sebenarnya. Oke guys, damai itu indah. Oke, lanjut lagi. Ini yang ada di Hong Kong guys. Hong Kong menyapa. Pada suatu pagi tu aku merayau di sekitar hotel aku lah, dekat Hong Kong ni. Aku ada nampak satu macam tanda macam Al-Islami ni. Aku heran lah pasal ni. Dalam lepas subuh lah aku keluar, ada tempat yang ditandakan macam ni. Dia bertempat di bawah jambatan Jantas lah. Lepas tu aku patah balik bila dah pukul 9 macam tu, aku nampak ada tempat berkumpulan. Macam ni lah berkumpulan. Aku pun hairan juga lah, apa benda ni lah. Diorang jual barang ke apa benda. Boleh rasa sikit? Okey. Jadi ini untuk majlis kuih lapis. Teman-teman baca Yasin nanti. Dia berkumpul. Ya, tapi khas untuk orang perempuan. Ya, perempuan semua. Untuk perempuan saja. Tapi ini kawasan Muslim ke macam mana? Muslim. Tapi yang belakang tu saya nampak macam yang Bible Kristian lah maksudnya. Yang dekat belakang, di belakang sana. Ada juga. Ada. Banyak aja. Jadi dia ada grup lah, grup by grup. Okey, terima kasih. Tapi yang Muslim sini kebanyakan Indonesia. Lokal sini Melbourne. Ini kira macam kek lah. Ya. Buat nasi tumpang. Nasi tumpang. Namanya tumpang. Nasi tumpang. Oh, ini nasi tumpang. Ya, nasi ada sayur, ada ayam, ada telur. Lauk. Oh, buat di sini? Iya, karena kan kita ikut majikan. Oh, hari ni hari Minggu cuti. Iya, hari Minggu cuti kita. Dia kebanyakan Muslim bekerja sebagai apa sini? Pembantu rumah tangga. Oh, pembantu rumah tangga. Ya, masak, bersih-bersih rumah. Okey, faham. Tapi hari Minggu, tiap hari Minggu libur. Memang cuti lah, libur. Jadi berlibur cara macam ni lah. Ya, tanggal merah juga libur. Oh, bagus. Okey, baik. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum. Sama-sama. Setibanya aku berada di seperti itu guys ya. Itu yang ada di Hong Kong. Kakak-kakak kita ataupun teman-teman kita lah istilahnya ya, yang ada di Hong Kong kalau liburan tuh berkumpulnya di jalan seperti itu guys. Ada yang jualan, terus ada yang memang ada satu berkelompok seperti itu ya. Terus abangnya tadi tuh kayaknya asal dari Malaysia yang menginterogasi mereka seperti itu guys ya. Sopan loh guys ya, sopan. Ketika mereka ketemu tuh sopan, saling menghargai. Iya. So, saya nggak bicara lagi lah, seperti itulah, kalian sudah nilai sendirilah apa kenyataannya yang ada di lapangan seperti itu guys. Oke, lanjut lagi apa nih guys? Pekerja migran Indonesia yang meninggal tergiling mesin. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Meninggal tergiling mesin conveyor saat sedang bekerja di pabrik pengolahan besi di Korea Selatan. Ngadiman baru saja berangkat pada Oktober 2024 lalu ke Korea Selatan dengan jalur prosedural Government to Government atau G2G. Menteri Karding juga menegaskan pihak kepolisian Korea Selatan sedang menyelidiki penyebab pasti meninggalnya korban, termasuk dugaan kelalaian yang dialami mendiang Ngadiman. Ia juga mengungkapkan korban berhak mendapatkan santunan dari BPJS Ketenagakerjaan senilai 213 juta. Jumlah tersebut termasuk beasiswa pendidikan untuk anak korban. Di sisi lain, Menteri Karding juga menyebut kerja di luar negeri menjadi salah satu solusi untuk mengurangi pengangguran, kemiskinan, dan memperbaiki ekonomi nasional maupun ekonomi daerah dengan menempatkan pekerja migran ke luar negeri. Iya guys, seperti itulah guys, namanya juga perantau ya guys, dan ajal tidak mengatakan kapan dia akan tiba guys, seperti itu. Maut tidak akan pernah mengatakan kapan dia akan tiba. So guys, hidup kita hanya sehari semalam, tak perlulah menghujat. Ya seperti abangnya tadi, Bang Ngadiman, kita doakan beliau semoga husnul khotimah dan juga diterima amal ibadahnya guys, dan keluarganya diberi ketabahan seperti itu. Terima kasih guys. Al-Fatihah untuk mendiang Ngadiman tadi namanya ya. Al-Fatihah. Terima kasih guys untuk kalian yang sudah stay di sini ya. Ada yang baik, ada yang tidak, ada yang
gokil, ada yang ya menyedihkan seperti itu. Namanya juga di perantauan guys. So guys, hati-hati kalian yang ada di perantauan. Jadi kita manusia biasa guys. Kita hanya berencana, kita hanya berusaha, dan Tuhan yang menentukan. So guys, dimanapun kalian berada, so hati-hati dimanapun itu. Hati-hati di jalan ataupun di rumah kalian ataupun dimanapun guys. Semoga kalian sehat selalu. Dari saya Bang Bek di sini untuk warga Indonesia, untuk warga Malaysia, salam damai dari saya. Semoga kalian sehat selalu guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan berjumpa di next video. Bye bye guys.